Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shrah sudurana wa sudur ahlina bi faidil imani bika wa bi jami'il tawakkuli alaika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia, pagi yang senantiasa mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan, senantiasa keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama sharing bersama tentang zakat dan permasalahannya. Zakat dan permasalahan, kalau dibilang permasalahan ya akan selalu ada. Semakin kesini ya, semakin bervariasi bentuk permasalahan yang ada. Baik, kami ingin menyampaikan di sini ada, ya nanti kita ringkasan saja. Ada 6 pembahasan yang akan kita sama-sama pelajari. Tentang pertama adalah konsep dasar zakat seperti apa, kemudian syarat dan rukun zakat, mustahik zakat, dan problematika distribusi. Ini agak beda ini bahasanya. Kemudian permasalahan yang sering terjadi di antaranya adalah niat dalam zakat. Nah, itu seperti apa? Apalagi di era sekarang tinggal klik. Ya, tidak seperti dulu. Kemudian permasalahan fikih dalam praktek zakat. Lalu terakhir permasalahan ambil zakat. Ya, ambil zakat dan tantangan profesionalisme. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengawali sebuah pendahuluan. Yang pertama adalah pentingnya zakat dalam Islam. Ya, pertama pentingnya zakat dalam Islam. Zakat memiliki satu kedudukan yang sangat
fundamental dalam ajaran Islam. Ya, ini sehingga sampai-sampai dalam Al-Quran juga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara perintah zakat dan sholat, atau sholat dengan zakat. Itu selalu kita dapatkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau dijumlahkan ya cukup banyak. Dan ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan dan kesempurnaan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala salat, yang kedua adalah hak sesama hamba dan distribusi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Salat dan zakat digandengkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, qaranallahu zakata bis salat fi katsirin minal ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan zakat dan salat dalam banyak ayat. Itu banyak. Nah, hal ini adalah dalilan ala annahuma min aqdami arkanil Islam. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa keduanya termasuk rukun Islam yang paling agung. Rukun Islam. Sekali lagi, salat dan zakat. Salat adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat adalah hak sesama Muslim. Hak salat ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikal. Ya, sedangkan zakat adalah hablum minan nas, hubungan horizontal. Jadi ada kalanya seseorang itu punya kekuatan spiritual yang kuat kepada Allah. Ada kalanya seseorang itu, dan perlu diseimbangkan. Jadi kekuatan spiritual kepada Allah itu perlu diseimbangkan dengan kekuatan sosial yang kuat sesuai dengan panduan agama. Tidak cukup seorang hanya kuat spiritualnya saja kepada Allah, tetapi kemudian tidak memiliki kekuatan sosial. Dan itulah yang kemudian terangkum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu inspirasi, ya, bahwa orang yang kuat spiritualitasnya kepada Allah itu juga tidak meniadakan untuk kuat dalam hubungan sosial hablum minan nas. Ada contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billah, hubungan vertikal, ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini berarti hubungan horizontal. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik. Kalau tidak bisa, ya diam saja. Bukankah berbicara baik itu adalah muamalah? Berarti ada hubungan sama manusia. Kemudian maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Memuliakan tamu berarti hablum minan nas. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah hari vertikal, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hubungan hablum minan nas, seimbang. Dan enggak sesuai juga orang yang baik sosialnya terus enggak baik spiritualnya. Orang bisa baik hubungannya kepada sama manusia itu karena baiknya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Apa korelasinya? Korelasinya adalah karena dia menerjemahkan perintah Allah dalam kehidupan. Karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah yang perlu dilakukan atau perintah yang perlu ditinggalkan, berarti larangan, ya, larangan. Kemudian yang kedua, pendahuluan sekilas
bahwa zakat sebagai rukun Islam dan instrumen keadilan sosial. Ya, jadi zakat, Bapak Ibu sekalian, secara tegas ditetapkan sebagai rukun Islam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pilar kuat. Inilah yang kemudian menjadi rukun Islam. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Nah, ini urutannya, iqamis salat, kemudian wa ita'iz zakat. Ada salat, kemudian zakat, wa hajjil bait, haji. Ya, haji. Mudah-mudahan yang tahun ini dapat porsi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat. Dan mudah-mudahan yang belum punya porsi juga diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus punya porsi ya. Yang sudah punya mudah-mudahan terlaksana, dimudahkan. Yang belum, mudah-mudahan ada keajaiban. Apa susahnya dari Allah. Kemudian puasa Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan yang pekan ini ya, tanggal berapa? 19. Sampai Ramadan ya. Pak itu sudah cespon itu jawabannya. Masainya 18 sama 19. Nilai yang duluan atau belakangan? Yang penting akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi konsep dimensi keadilan sosial itu ya. Tadi disebutkan bahwasanya zakat sebagai rukun Islam dan instrumen keadilan sosial. Nah, dimensi keadilan sosialnya itu disebutkan di surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum." Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ya. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau menyebutkan fi hadhil ayati aslun 'azimun fi man ihtikaril mali wa qasrihi fi tabaqatin wahidah. Dalam ayat ini terdapat prinsip besar untuk mencegah penumpukan harta dan penguasaannya oleh satu golongan saja. Berarti harus memang didistribusikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara panjang di sini. Kemudian kita akan masuk kepada konsep dasar zakat. Ya, konsep dasar zakat. Kita akan masuk kepada pengertian secara syar'i. Nanti kita loncat saja karena selain ini ya waktunya juga. Definisi jumhur ulama fikih, definisi atau pengertian zakat. Kalau secara bahasa itu zakat itu artinya tumbuh berkembang, suci, bersih, keberkahan, kebaikan. Berarti zakat itu tidak merugikan pelakunya. Karena apa? Zakat sendiri artinya apa tadi? Tumbuh berkembang. Yang kedua, suci dan bersih. Ketiga, berkah. Yang keempat, kebaikan. Nah, itu kalau secara bahasa. Artinya memang ketika zakat itu ditunaikan dengan baik, maka akan tumbuh berkembang nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala,
suci, bersih, mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Keberkahan, Allah berikan keberkahan bagi orang yang melaksanakan syariatnya, dan kebaikan pada zakat tentu mengandung banyak kebaikan. Baik, itu secara bahasa. Secara istilah, zakat itu disebutkan oleh jumhur ulama fikih, di antaranya ada Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan az-zakatu ismun li akhdhi syai'in makhsusin. Zakat adalah istilah untuk pengambilan harta tertentu. Pengambilan. Jadi ada kalimat pengambilan, dan itu nanti disebutkan di Al-Quran. Dasarnya adalah khudh min amwalihim shadaqah, ambillah. Nah, ambillah ini nanti kemudian dikembangkan, pengertiannya adalah edukasi. Kenapa perlu edukasi? Gak setiap orang mau tiba-tiba hartanya diambil kalau gak paham ilmunya. Maka ini perlu diiringi dengan edukasi. Kalau setiap orang itu paham betul tentang kewajiban zakat bagi yang memenuhi persyaratan, maka tidak perlu diambil. Dia dengan sendirinya akan mengeluarkan itu kalau dia paham. Makanya dikembangkan perlu adanya edukasi. Nah, tentu edukasi itu juga bermacam-macam. Gak semua orang di sekitaran kita mau hadir di masjid, betul kan? Betul ya? Ini masih banyak yang di rumah atau sudah banyak di masjid ini? Masih banyak di rumah. Itu kalau perbandingannya berapa? Sangat banyak. Nah, yang ngaji taklim ke masjid berapa persen? Lebih sedikit, lebih banyak? Yang paham zakat itu lebih banyak atau lebih sedikit? Berarti masih banyak tugas. Berarti pengurus lebih banyak tugas ya, untuk sampainya edukasi tentang zakat. Ya, tentang agama, tapi poin kita ini adalah tentang zakat. Berapa banyak di sekitaran kita itu bagi orang yang secara data, ini bukan data kan sini ya? Punya data apa? Data ini yang berat. Secara data, orang yang sudah punya kemampuan zakat itu lebih banyak mengeluarkannya atau nggak banyak mengeluarkan? Itu karena nggak tahu, karena lupa, itu saja. Ini problem seperti ini kan pasti ada. Karena sakit nggak paham. Nah, ini yang mau bilang ya. Yang diambil itu adalah harta tertentu, ya, pengambilan harta tertentu dari harta tertentu dengan cara tertentu untuk golongan tertentu. Jadi nggak semua harta. Jadi sekali lagi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, zakat adalah istilah untuk pengambilan harta tertentu dari harta tertentu dengan cara tertentu untuk golongan tertentu. Ya, memang semua ditentukan sesuai dengan syariat agama. Kemudian definisi ulama Hanabilah, Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa yang namanya zakat itu adalah hakun wajibun, adalah hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab, diberikan kepada yang berhak menerimanya pada waktu tertentu. Nah, ini implementasi dari definisi yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat itu memiliki 5 unsur. Zakat itu memiliki 5 unsur. Pertama, hak yang wajib, bukan sukarela. Yang wajib karena sudah ditentukan, ya, namanya zakat. Kemudian harta tertentu, tidak semua harta tertentu. Kemudian
Ketiga, syarat tertentu nisab dan haul. Ya, nisab dan haul. Kemudian penerimanya juga ditentukan 8 golongan. Kemudian 5, waktunya juga sudah ditentukan. Tidak setiap saat, tidak setiap waktu, tetapi waktu-waktu tertentu. Kami ulangi, hak yang wajib ya itu wajib, bukan sukarela. Artinya wajib itu ya sudah ditentukan persentasenya. Kalau yang sukarela itu kan seperti infak sedekah, tidak ditentukan berapa persennya. Tapi kalau itu zakat bukan ada, dan itu tergantung zakatnya apa. Kemudian harta tertentu bukan semua harta. Ya. Kemudian syarat tertentu nisab dan haul, penerima tertentu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat ini memiliki satu kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menolak tidak mau mengeluarkan zakat, padahal sudah memenuhi syarat. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun emas dan perak, ditimbun, tapi kalau antam bukan menimbun ya. Itu memang beda ya. Kalau ada orang-orang yang menimbun harta, menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritakanlah kepada mereka. Itu kalimat yang disebutkan adalah fabasyirhum, beri kabar gembira bagi orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Kabar gembira apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Mau dapat azab, dianggap kabar gembira. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan siapa saja yang menolak zakat berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta telah mendapatkan hukuman. Kenapa demikian? Kenapa dia dianggap durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bahkan berhak mendapatkan hukuman? Karena Allah telah menjadikannya sebagai kewajiban dan menjelaskan golongan penerimanya dan tidak boleh dialihkan dari mereka. Ini memang sudah ada ketentuan masing-masing. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin", tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakatnya, melainkan nanti pada hari kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari neraka. Alhamdulillah, lempengan panas kemudian ditempelkan di tubuhnya, kira-kira matang atau gosong. Nah, masalahnya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu paham atau enggak soal-soal kewajiban dan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini enggak bisa datang ujuk-ujuk kecuali dengan cara edukasi. Ini bagian dari edukasi. Ijma ulama tentang kedudukan zakat bahwa kewajiban agama yang sangat fundamental. Jadi ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban agama yang sangat fundamental. Ya. Sehingga ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ajma'al muslimuna ala anna zakata fardhun. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa zakat itu adalah kewajiban. Nah, namanya kewajiban, berarti kalau nggak melaksanakan, ya berarti ada kesalahan. Kemudian hikmah dan tujuan zakat
Itu pertama hikmah dan sebagai penyuci jiwa. Jadi hikmah dan tujuan spiritual. Jadi di zakat itu dibagi beberapa ya hikmah dan tujuan spiritual. Nanti di dalamnya adalah menyucikan jiwa seperti di surat At-Taubah ayat 103 itu yang tadi kami sampaikan. Khudh min amwalihim shadaqah. Ya. Jadi ambillah zakat dari harta mereka. Jadi kalimat zakat itu di sini menggunakan kalimat shadaqah. Di antara bentuk ya pemahaman para ulama, shadaqah itu nama lain daripada zakat. Tapi apakah semua dalam Al-Quran shadaqah namanya zakat? Ya tidak. Tapi khusus untuk ayat ini disampaikan oleh para ulama bahwa shadaqah di sini maksudnya adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari harta mereka. Nah, apa fungsinya? Tutahhiruhum satu wa tuzakkihim biha. Ya, zakat itu bisa membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Ya, jiwa-jiwa mereka. Jiwa seperti apakah yang dibersihkan itu? Maka Ibnu Al-Qurtubi mengatakan menyucikan harta dan pemiliknya dari dosa dan sifat kikir. Dari dosa dan sifat kikir. Orang itu kalau nggak mengeluarkan hartanya itu berarti tandanya kikir. Selain itu jatuh kepada dosa karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia telah memenuhi syarat ketentuan yang seharusnya dia mengeluarkan, kok tidak, berarti ada pembangkangan dan kedurhakaan ya seperti itu. Kemudian wasolli alaihim, dan doakanlah mereka, doakan mereka. Kemudian ada hikmah dan tujuan adalah istimaiyah, sosial, menjaga hak fakir dan miskin. Nah, ini juga bagian daripada hikmah sosial. Kemudian ada hikmah dan tujuan secara ekonomi, mencegah penumpukan harta, ya, tidak hanya numpuk, ya, hanya pada satu golongan itu saja. Kemudian, ini kami sampaikan tadi ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Secara ringkas, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa karakteristik zakat menurut ulama fikih itu satu, wajib hukumnya zakat. Yang kedua ada nisab dan haul. Ini harus ketentuan ini harus. Kemudian ada penerima terbatas 8 golongan. Ya, ini zakat. Ini karakteristiknya. Kemudian berdosa kalau tidak dikerjakan. Berdosa kalau tidak dikerjakan. Dan yang kelima termasuk rukun Islam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Saya ulangi, dari karakteristik zakat itu pertama hukumnya wajib. Namanya wajib, kalau nggak dilaksanakan berarti durhaka. Yang kedua ada haul dan nisab. Kemudian ada penerimanya siapa? Ternyata nggak semua orang, hanya dibatasi 8. Kemudian berdosa jika tidak dilakukan. Kemudian termasuk rukun Islam. Itu bisa. Kemudian kalau infak, karakteristiknya itu ya secara hukum. Nah, kalau infak itu infak adalah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Wajib sebagai nafkah istri dan anak serta orang tua. Nah, itu wajib. Dan ada yang sunnah. Kemudian karakteristiknya infak itu adalah tidak disyaratkan harus nisab dan haul. Itu enggak ada. Ya, kalau kita punya uang 100.000 mau infak berapa ya bebas. Tidak ditentukan harus seperti zakat, ya kan? Kemudian tidak terbatas kepada 8 golongan, nggak terbatas, ya, kepada siapa saja.
dan kapan saja sifatnya kapan saja. Kalau zakat kan waktu-waktu tertentu. Dan bisa wajib hukumnya kalau infak itu diberikan kepada keluarga. Ini kalau infak. Sedangkan sedekah itu pengertiannya lebih umum, lebih luas, bisa bentuknya harta, bisa bentuknya perbuatan, bisa ucapan, bisa sikap yang baik. Itu kalau sedekah. Contohnya selain sedekah, selain harta, non harta. Itu hadisnya adalah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Bahkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang menceritakan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, enaknya orang kaya semuanya pahala diambil sendiri. Ya, mereka sholat, kami sholat sama. Mereka puasa, kami puasa sama. Tapi mereka punya kelebihan harta infak, kami nggak punya. Enak ya orang jadi orang kaya itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, apakah kau mau aku tunjukkan satu amalan yang itu juga nilainya sedekah? Mengucapkan tasbih sedekah, mengucapkan takbir juga sedekah, mengucapkan tahlil sedekah, tasbih sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Jadi sifatnya bisa harta, bisa non harta, pemikiran, ide dan lain sebagainya itu juga bagian daripada sedekah. Sehingga dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau menyebutkan as-sadaqatu ismun jami'un li kulli ma'rufin. Sedekah adalah nama umum untuk setiap kebaikan. Jadi nggak usah terlalu pusing Bapak Ibu sekalian tentang saya nggak bisa banyak pintu-pintu kebaikan. Jadi, karakteristik sedekah itu pertama tidak wajib, tidak terbatas harta, tidak terbatas. Kemudian bisa berupa senyum, tapi yang ditempatkan pada tempatnya. Bisa tenaga, bisa bantuan tertentu, bisa ucapan baik. Nah, Bapak Ibu yang suka share-share itu, kebaikan itu, niatkan sebagai amal ibadah itu adalah bagian dari sedekah. Jadi nanti kalau sedekah dulu, berarti itu cara berpikirnya masih sedekah maknanya harta, bukan padahal sedekah maknanya lebih luas. Kemudian syarat dan rukun zakat, syaratnya ya mesti orang Islam, mesti merdeka, mesti mencapai nisab, ya, kemudian berlaku 1 tahun, ya, itu kalau syaratnya. Sedangkan rukun-rukunnya ya harus ada niat, ya, ada mengeluarkan harta zakat, ya, ada kemudian apa lagi? Kalau para ulama kemudian merinci ada niat, ada orang yang berzakat, ada penerima zakat, ya. Ada orang yang berzakat, ada yang menerima. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 8 golongan yang dimaksudkan itu ada tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat yang ke-60. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat ini, ya, di surah At-Taubah ayat yang ke-60, surah At-Taubah surah ke-9.
Allah Subhanahu wa taala berfirman innamas shadaqat dan pakai sedekah lagi kalimatnya seperti di ayat sebelumnya khudh min amwalihim shadaqah, tapi maknanya adalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa bis sabil faridatan. Ini ada kalimat faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innama kalimatnya menggunakan kalimat innama, berarti khusus ya. Sesungguhnya zakat sedekah itu di sini maksudnya zakat. Sesungguhnya zakat itu hanya diberikan orang-orang khusus saja, tidak umum. Orang khusus siapa saja? Satu, lil fuqara, ya, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum. Ya, yang pertama adalah fakir, miskin. Fakir adalah orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang baru masuk Islam. Itu biasanya kan kalau orang masuk Islam itu pasti ada masalahnya, masalah ekonomi, masalah sosial, ya keluarga dan sebagainya. Dan ini perlu dibantu dengan harta. Jadi ada bagian haknya, jadi harta zakat. Selain zakat, orang kalau mau memberikan bantuan juga tidak ada masalah. Tapi untuk bab zakat ini mereka punya hak lah, punya porsi di sini. Kemudian wafir riqab, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, yang punya utang, untuk di jalan dan untuk yang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang menjelaskan yang berjuang di jalan Allah itu adalah mujahid. Tapi kriterianya adalah mujahid yang tidak digaji, mujahid yang sukarela. Nah, ini penafsiran penjelasan di kalangan ulama di mazhab Syafi'i yaitu, ya. Jadi fi sabilillah itu di jalan Allah maksudnya umumnya para ulama menyebutkan mujahid, tapi mujahid yang tidak digaji. Dan mereka nggak digaji itulah mereka mendapatkan dari zakat ini. Nah, bagaimana dengan mujahid yang digaji yang nggak dapat? Dapatnya dari mana? Ya dapat dari sedekah infak sedekah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ada yang memaknai fi sabilillah itu secara umum. Ya. Fi sabilillah itu secara umum. Ada juga yang menjelaskan seperti itu. Saya ini Allah termasuk ulama yang menjelaskan hal itu. Siapa yang termasuk fisabilillah? Orang menuntut ilmu syar'i itu juga bagian daripada fisabilillah, sehingga berhak juga mendapatkan zakat. Ya, terlepas dari pandangan para ulama, yang jelas ya memang ada perbedaan. Wa bisabil, ya, bisabil orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, semua ini, ketentuan-ketentuan ini, 8 golongan ini, fardhatan minallah, adalah ketetapan, ya, kewajiban datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menjelaskan hasanallahu masarif az-zakati fi haula'i tsamaniyati fala yajuzu sarfuha ila ghairihim. Allah Subhanahu wa taala membatasi penyaluran zakat hanya pada 8 golongan ini. Untuk zakat Bapak Ibu ya, untuk zakat, bukan infak, bukan sedekah. Khusus untuk zakat itu penyalurannya hanya pada 8 golongan. Maka kata beliau fala yajuzu sarfuha ila ghairi, maka tidak boleh disalurkan kepada selain mereka. Adapun infak sedekah ya bebas, tidak harus
ke 8. Apakah boleh juga diberikan kepada 8? Ya boleh, namanya infak sedekah. Terus itu tidak ada batasnya. Tapi kalau zakat hanya fokus di 8 golongan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil berikutnya ada permasalahan distribusi zakat. Di antaranya adalah zakat boleh gak diberikan hanya kepada fakir miskin saja. Ini kan masalah-masalah ini. Maka di sebagian masyarakat ya zakat hanya disalurkan kepada fakir miskin saja. Sementara golongan yang lain kadang terabaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di masyarakat itu apakah hanya ada orang fakir miskin saja? Gak ada orang yang punya utang? Gak kan ya? Tapi yang selalu dikedepankan yang mana? Yang fakir miskin. Sementara yang punya utang gak terfikirkan. Tentu nanti ya pakai data lah ya, pakai data. Gak sembarang orang ngaku saya punya utang. Saya juga punya utang. Punya utang berapa? Rumah 2 miliar. Nah itu perlu pengkajian, perlu data, perlu ahlinya yang menyelesaikan. Seperti apa kriterianya, harus seperti apa. Orang punya utang sampai 2 miliar itu berarti memang kaya atau miskin. Kalau punya utangnya sih miskin ya, tapi kalau 2 miliarnya ini kok wong miskin kok utangnya 2 miliar. Ini miskinnya orang kaya. Jadi ada miskinnya orang kaya, ada miskinnya orang miskin. Ya kalau kita tinggal di rumah-rumah elit itu yang gede-gede, punya utang apa? Ya punya ya, terus gimana tuh? Nah, kalau kita di perkampungan punya utang wis banyak lah akeh tenan. Baik, berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 di mana Allah Subhanahu wa taala telah membatasi siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Dari sini kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan fabtada'a bil ahwaji fal ahwaj. Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan asnaf 8 golongan tadi itu dari yang paling membutuhkan, lalu kemudian berikutnya fakir, miskin, hamil, apalagi mu'alaf, kemudian bebaskan budak, kemudian fisabilillah, kemudian dalam perjalanan yang musafir gitu ya, bukan anak jalanan, anak pang. Anak pang itu bukan ibu musafir loh kan? Ya anak jalanan iya, berarti dia kalau masuk fakir miskin ya dapat situ. Atau nanti bisa ditambahkan dari infak sedekah, ya, anak pang. Ya kita belajar mudah-mudahan saudara-saudara kita yang punya perhatian terhadap anak-anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun mereka juga ada yang hafal Quran. Kalau saya itu baca bagus ya ada berapa juz kan? Anak pang kan? Anak pang bisa baca Quran dengan baik. Nah ini Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan seperti itu. Allah menjelaskan dengan adanya penyebutan itu menunjukkan hikmahnya adalah Allah menyebutkan dari 8 itu yang dimulai dari yang paling membutuhkan juga. Jadi puncaknya itu adalah fakir miskin. Nah kesimpulan fikihnya ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwa boleh memfokuskan zakat ke fakir miskin, tapi catatannya jika maslahat menuntut itu.
Karena masalahnya seperti lebih besar. Tidak boleh, tapi yang kedua, tidak boleh menganggap zakat hanya milik fakir miskin. Jadi boleh nggak memfokuskan? Boleh, tapi tidak boleh diyakini kalau zakat itu hanya milik atau hak fakir miskin. Tapi prakteknya itu. Ya, tapi kalau nggak punya niat itu ya nggak. Tidak sah jika meniadakan asnaf lainnya secara prinsip tidak boleh meniadakan yang lain. Oh ini hanya fakir miskin saja kamu tak tanya miliar zakatnya cuma 100 juta adanya, utangnya 1 miliar. Oh dikasih berapa? 1 juta. Ya itu. Kemudian permasalahan ini, zakat untuk pembangunan masjid. Jadi banyak terjadi praktek ya, zakat digunakan untuk membangun atau merenovasi masjid. Walau terlepas dari perbedaan, kami sebutkan bahwa prinsip zakat, prinsip syar'i ya, zakat harus berpindah kepemilikan kepada mustahik ya, kepada mustahik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan la yajuzu sarfu zakati ila bina'il masajid. Nah ini pendapat beliau, tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid karena memang porsinya berbeda. Dari mana pembangunan dan renovasi masjid? Dari mana? Dari harta Bapak Ibu kita semua hari ini. Hari ini kan besok. Begitu pula Ibnu Qudamah rahimahullah taala beliau menyebutkan li'annahu la tamlika fihi. Kenapa? Tidak boleh ya menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid karena dalam pembangunan masjid tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Tidak terjadi pemindahan. Kalau saya zakat, saya kasih ke orang, berarti harta ini jadi milik siapa? Milik orang. Kalau saya punya harta zakat dibuat renovasi, itu zakat, itu hartanya dari siapa? Milik siapa? Gak ada pemiliknya. Ya kan tamlik saya ngasih ke orang, berarti harta ini jadi milik orang. Kalau saya taruh ke masjid, milik siapa? Jadi ya juga ya, ya juga. Saya ulangi lagi. Alasan Ibnu Qudamah beliau untuk menegaskan juga kalau tadi Imam Nawawi mengatakan tidak boleh. Nah alasannya disebutkan oleh siapa? Ibnu Qudamah. La tamlika fihi. Kenapa tidak ada unsur kepemilikan? Kecuali kalau masjidnya masih pribadi. Tapi ya nggak cukup juga. Masa ngasih orang yang punya masjid? Oke kok. Bahkan ada juga dulu itu modelnya kotak itu ada 1 kanan, depan, 2 kiri. Ini kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Jadi kakak pertama dapat kotak pertama, berapapun isinya itu punya dia. Kaya tuh. Itu ada dulu dengar di dekat rumah itu begitu. Ini kakak pertama, kakak kedua. Ya orang nggak percaya. Masa? Ya gara-gara itu wakaf dari keluarganya itu pun hanya beberapa meter saja. Kok kemudian diklaim hasilnya juga milik keluarga. Nah, ini gimana ceritanya? Nah sekarang masjid itu milik siapa? Kan jelas. Masjid itu wa anal masajid lillahi. Masjid itu milik Allah, bukan milik manusia. Ya, manusia
itu beramal saleh. Nah, masa kita mau zakat kepada Allah yang mewajibkan. Jadi alasan Ibnu Qudamah di sini li'annahu karena tidak ada kepemilikan. Tidak ada kepemilikan. Kesimpulannya adalah ya tidak boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid. Kalau mau membangun atau renovasi, pertama bisa dari infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Ini kesimpulannya adalah ijma ulama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini problematika ya. Mungkin ada kalian jadi masing-masing memanfaatkan itu. Nah, ini harus amanah ya. Tapi nggak tahu Allah alam kalau ada masjid yang memegang pendapat bahwa boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan atau renovasi masjid. Allah alam kalau ada yang punya pandangan seperti itu. Mungkin saja ngambil memudahkan masalah. Zakat untuk pendidikan dan dakwah ini masalah apa? Ya. Jadi permasalahannya adalah zakat digunakan untuk sekolah, untuk pesantren, untuk kegiatan dakwah dengan dalil fisabilillah. Hal ini kan fisabilillah, pesantren kan fisabilillah, dakwah juga fisabilillah. Kalau amal baik dikatakan fisabilillah, iya fisabilillah. Tapi kalau berbicara maksud fisabilillah di dalam ayat ini siapa? Itu berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, akar permasalahannya itu ada pada kalimat fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan kalimat fi sabilillah ini adalah al-murad fi sabilillah yuna al-ghazatu khas. Yang dimaksud fi sabilillah ini adalah para pejuang jihad secara khusus. Tapi kemudian ada di yaitu apa? Fi sabilillah yang tidak mendapatkan gaji yang sukarela. Ya, kalau dapatkan gaji kan cukup, yang sukarela baru dapat support. Ini ya. Kemudian Imam Qurtubi menegaskan wala yadkhul fihi binaul masajid wala wujuhal bir al-alamah, tidak termasuk di dalamnya pembangunan masjid dan bentuk kebaikan umum. Nah ini enggak termasuk. Bisa pilih khusus untuk yang jihad di jalan Allah. Jihad perang maksudnya Palestina, ya perang-perang itu, tapi tidak di gaji. Kalau seandainya mereka mendapatkan gaji dari mana ya? Dari yang lain. Berarti kan memang betul-betul rinci, rapi, tertib. Nah, rincian amanahnya itu adalah kalau bentuknya pendidikan fakir dan miskin, ya untuk fakir dan miskin berarti memang hak mereka, maka ini boleh. Gaji guru, gimana gaji guru? Gaji guru, maka ini tidak boleh juga, tidak boleh. Kalau melihat pendapat dari siapa? Imam Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi. Operasional dakwah, operasional masjid, operasional pesantren, operasional yayasan. Ini kalau rincian dari yang berkaitan ini ya, maka nggak boleh. Terlepas ya, mohon maaf, terlepas kalau Anda punya pendapat yang lain, terlepas, nggak usah ditabrakan. Kalau mengambil itu ya monggo. Namanya fikih itu ya kayak memang ya banyak ini ya. Untuk dakwah umum juga nggak boleh. Buat beli kamera untuk syuting ini baru ini. Beli HP yang bagus, beli ini, beli itu. Nah, itu
Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Ya, Imam Nawawi, Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, 3 kitab rujukannya. Ya, ringkasan tadi itu rujukannya 3. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zakat tidak boleh dibatasi hanya untuk fakir dan miskin secara umum, tidak boleh. Pokoknya harus fakir miskin. Maka mulai tahun ini, coba dibuat perumusan tidak hanya berputar kepada fakir miskin. Ya, berapa asnaf lagi siapa gitu. Tapi rata-rata dari 8 asnaf itu yang paling banyak disentuh yang mana? Fakir miskin. Selain fakir miskin, amil. Itu amil beneran atau amil dadakan? Ini amil pejuang ini. Ini banyak yang ambil dan ini ambil dadakan langsung nerobos. Saya akan berhak, saya akan berhak. Ini ada permasalahan tadi, berarti soal amil. Zakat tidak diperbolehkan untuk pembangunan atau renovasi masjid. Zakat tidak boleh digunakan untuk pendidikan dan dakwah secara umum. Dari mana itu dibiayai? Dari infak, dari sedekah, dari wakaf, dari wakaf. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu beberapa hal penting ya. Terakhir boleh ya tentang niat, karena hadisnya kan jelas innamal a'malu bin amal itu tergantung niat. Waktu dan tempat niat zakat. Waktunya saat memisahkan harta zakat atau saat menyerahkan zakat. Sekarang menyerahkan zakat itu kan bisa langsung, bisa saat transfer. Enaknya langsung apa transfer? Langsung. Ya, apa adanya langsung ya langsung, adanya transfer ya. Nah, tempat niat di hati, tempatnya di hati. Dan tidak disyaratkan dengan lafaz. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan itu, bahwa niat itu adanya dalam hati. Sehingga Ibnu Qayyim itu kemudian menjelaskan apa hikmah niat itu harus dalam hati, tidak diucapkan. Terlebih mengacu kepada hadis Nabi SAW bahwa amal itu tergantung niatnya. Seandainya niat itu harus diucapkan, maka setiap perbuatan yang dilakukan yang harus ada niat diucapkan, maka dia harus ngomong. Mau makan, saya niat mau makan, saya niat mau, itu gak kebayang. Kalau mau hubungan suami istri, bapak niat mau ini susah. Iya pak silakan, kan gak begitu juga. Mau ke pasar, mau ini, mau apa, nah itu akan berat. Maka itu termasuk termasuk ya keindahan lah ya, kemudahan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terlepas dari orang yang punya pendapat yang itu harus dilafalkan. Nah, tujuannya sebenarnya cuma ini. Satu-satunya tujuan adalah untuk menguatkan saja. Apa nggak cukup dengan apa yang sudah dicontohkan? Ya. Jadi begitu. Apakah klik bayar sudah cukup sebagai niat? Klik. Apa klik itu sudah dianggap niat? Angka-angkanya 10 miliar gitu, apa itu sebenarnya? Nah, ini Ibnu Qudamah. Nah, jawabannya adalah secara fikih ya, jawaban fikihnya dianggap sah jika di hati telah diniatkan zakat sebelum atau saat transfer. Jadi dia tidak ada segera transfer, tapi niat. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan walau nawain dan daf'i ajza'ahu, jika seseorang berniat zakat ketika menyerahkan, maka itu sudah mencukupi. Itu sih berapa ini bismillahirrahmanirrahim niat zakat. Klik, jangan klik baru niat. Hati-hati dulu.
tahu bahwa itu zakat, tahu harta yang dizakati, harta apa saja dizakati, tahu kepada siapa disalurkan, ya, kepada disalurkan. Kan ada autodebit, ya, atau gaji otomatis seperti apa. Nah itu kan banyak masalah kontemporer, ya, begini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya untuk sholat. Sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau masalah zakat ya masih banyak ya, nanti bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Ini memberikan wacana, ternyata masalah zakat itu ya kompleks juga. Ya mudah-mudahan sekelumit yang tadi kita pelajari memberikan gambaran ke sana dan teman-teman ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kita bisa zakat harta 50 juta. Dia harus punya uang berapa? 1 miliar. Ya. Jadi Bapak Ibu pengen didoakan punya uang 1 miliar atau bisa zakat 50 juta. Bapak Ibu, ini mau masuk pagi, mau didoakan punya uang 1 miliar atau pengen bisa zakat 50 juta? Ya? Yakin? Lebih baik uang 1 miliar apa lebih baik bisa zakat 50 juta? Kalau punya uang 1 miliar kira-kira zakat kan? Kalau zakat 50 juta berarti punya uang mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau ngasih 50 miliar ya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah harta kita, jiwa kita, keluarga kita untuk dakwah, untuk bekal terbaik menghadap Allah, dan mudah-mudahan Allah bersama makan kita semua, dan mudah-mudahan Allah sandingkan bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.